Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Sehat semua? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Ya. Untuk pagi hari ini, untuk mengawali semester 2, ya, kalian kemarin sudah libur kurang lebih 2 minggu untuk semester 1. Nah, sekarang kalian harus lebih semangat lagi dalam belajarnya untuk belajar di semester 2 ini. Ya, Pak Guru berharap kalian lebih rajin belajarnya. Untuk semester 2 kali ini, yaitu temanya meliputi tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Ya, mari kita belajar untuk buku tema 6 terlebih dahulu. Kalian siapkan buku paketnya, kemudian simak apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Untuk tema 6 pada pagi hari ini yaitu pembelajaran 1, KD-nya 3.6 untuk bahasa Indonesia dan KD 3.2 untuk IPA. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran 1 untuk pada pagi hari ini. Ya, untuk subtema 1 yaitu tentang aku dan cita-citaku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki cita-cita? Ya, tentunya setiap anak memiliki keinginan atau cita-cita yang akan diimpikannya. Ya, apa saja cita-cita kalian? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Ya. Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Kemudian apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter, hewan, atau pekerja seni? Ya, semua orang pasti tidak tahu kapan nantinya akan menjadi apa. Tapi mulai dari kecil kita harus mempersiapkan diri agar apa yang menjadi cita-cita kalian nantinya bisa tercapai. Amin. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, kalian bisa menyimak di buku paket kalian. Di situ terdapat beberapa gambar mengenai profesi dari setiap pekerjaan yang ada.
Ya, setelah kalian mengamati dan menjawab pertanyaan yang ada, bagaimana dengan kamu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Ya, itulah cita-cita. Kemudian kalian bisa tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita kalian. Selanjutnya, di buku paket kalian terdapat puisi yang berjudul Cita-citaku. Ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ya, itulah puisi mengenai cita-citaku. Untuk selanjutnya, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Contohnya, kalian bisa perhatikan kata-kata yang ada di bawahnya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ya, jadi untuk setiap baris puisi itu biasanya terdiri dari 4. Nah, dari 4 baris puisi itu disebut satu bait puisi. Ya, selanjutnya untuk latihan kalian supaya menyusun kata-kata yang terdapat dalam puisi agar menjadi baris-baris puisi yang runtut, agar menjadi bait puisi yang baik. Selanjutnya terdapat bacaan antara Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kemudian Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi terdiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Selanjutnya, kalian supaya mengamati hewan peliharaan seperti Udin. Apa saja hewan peliharaanmu itu? Terus bagaimana kamu memeliharanya? Ya, amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Ya, perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut.
Ya, yang pertama itu ada gambar kucing, yang kedua ada gambar kelinci, yang ketiga ada gambar ayam. Selanjutnya, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, itu tadi mengenai pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, selanjutnya kalian supaya amati gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Ya, di situ terdapat gambar kucing, yang kedua ada gambar ayam. Setelah kalian mengamati, susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berikan nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Ya, kalian bisa mengurutkan gambar yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian setelah itu kalian buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Ya, untuk hari ini cukup sekian pembelajarannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.